atau COPD, penyakit paru obstruktif kronik. Penyakit paru obstruktif kronik ini penyakit yang umum, dapat dicegah dan dapat ditangani. Ini karakter dari gejala pernapasan sama keterbatasan aliran udaranya persisten. Jadi gejalanya persisten, aliran udaranya dia keterbatasannya persisten. Lalu diakibatkan oleh abnormalitas dari saluran pernapasan ataupun alveolar. Yang umumnya disebabkan oleh paparan partikel ataupun gas berbahaya. Di sini paparan partikel ini paling banyak adalah rokok. Prevalensinya bagaimana di dunia? 384 juta jumlah kasus tahun 2010 seluruh dunia, lalu 3 juta orang meninggal setiap tahun akibat PPOK. Penyebab kematian tertinggi ketiga di dunia PPOK ini. Yang lucunya prevalensi PPOK di Indonesia hanya 3,7%. Mungkin nanti akan ditambah lagi karena itu datanya sudah sangat lama juga. Riskesdasnya di 2013. Lalu apa aja pajanannya yang bisa mengakibatkan PPOK dari perokok aktif maupun perokok pasif. Ini saya sudah beberapa kali menemukan ibu-ibu, nenek-nenek ini terkena PPOK ya karena suaminya perokok dan aktif rokok di rumah ataupun riwayat penggunaan kayu bakar zaman dulunya. Lalu polusi udara, yaitu nitrik oksid ya di luar, dan sekarang partikulat meter juga jadi topik. Ini partikulat meter bukan hanya PPOK, partikulat meter kurang dari 2,5 mikrometer ini yang sifatnya respirable, dia bisa masuk ke alveolus. Ini juga menyebabkan kanker paru. Oksidatif stres, hidrogen peroksida sama isoprostan ya biasanya yang pegawai-pegawai di di pom bensin atau yang dengan minyak. Genetik ini alfa 1 antitrypsin defisiensi ini sangat jarang sekali orang Indonesia. Saya baru selama departemen pulmo ada baru 1 yang ketemu. Lalu gangguan perkembangan paru, riwayat prematuritas dan infeksi saluran napas berulang. Lalu sosioekonomik status ini kemarin ada penelitiannya juga, low sosioekonomik status juga menjadi risiko terjadi PPOK dengan krodit ya di tempat tinggal. Etiologi sama patobiologi dari patologi PPOK mengakibatkan keterbatasan aliran udara seperti apa? Jadi awalnya pasien itu merokok, ada faktor inang, faktor host, yaitu yang dia dia resiko terjadinya inflamasi. Ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan paru, mengakibatkan penurunan fungsi paru terlalu cepat, kerusakan paru, inflamasi paru, dan sistemi. Patologinya nanti saluran napasnya jadi mengecil, lalu gambaran parunya menjadi emfisema, lalu ada efek sistemiknya karena memang inflamasi yang terjadi di PPOK bukan hanya di paru, tapi dia bisa mengakibatkan inflamasi sistemik. Terjadi keterbatasan aliran udara yang sifatnya persisten. Karena bedanya dengan asma, karena dia asma itu reversible, keterbatasan aliran udaranya, kalau ini dia persisten. Gejalanya, manifestasinya bisa sesak yang meningkat dengan aktivitas, exacerbasi, maupun ada komorbid. Komorbid paling sering di PPOK ini dengan penyakit jantung maupun GERD. Kalau GERD itu sering exacerbasinya. Pasien PPOK gejala paling buruk ini di pagi hari. Di pagi hari gejalanya paling banyak pasien dengan PPOK. Ini kita lihat di pagi hari dan malam hari ini makin banyak. Lalu untuk pemeriksaan fisik seperti apa? Saat awal-awal mungkin kita tidak akan menemukan kelainan fisik yang berarti dalam pasien dengan PPOK. Tapi kalau dia sudah late, sudah stadium sudah lanjut, kerusakan persistennya sudah sangat progresif, kita lihat dari inspeksi pasiennya akan napas dengan mencucu, sleep breathing. Lalu kalau tiduran dia enaknya dengan posisi tripod. Lalu dengan kita lihat dadanya ini ada barrel chest. Lalu dari perkusi, hipersonor, dari auskultasi ada wheezing, atau kalau tidak ada wheezing kita akan temukan ekspirasi yang memanjang, suara napasnya dia akan menurun karena kubah toraksnya membesar,
suara jantung juga akan menurun karena kubah torak membesar. Ini pernapasan sleep breathing, napas mencucu. Kita lihat kubah torak, diameter anteroposteriornya bertambah, lalu posisi tripod ini seperti ini. Alur diagnosis dari PPOK seperti apa? Gejalanya napas pendek, batuknya kronik, dan ada sputum. Nah, 3 hal tersebut yang itu khas dari PPOK. Kita memerlukan spirometri untuk menegakkan diagnosis. Lalu ada faktor risiko, faktor inang, ya misalkan alfa-1 antitrypsin defisiensi, lalu dia pengguna perokok dan perokok pasif, tembakau, risiko pekerjaan, polusi di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Spirometri. Nah, spirometri ini bagaimana untuk menegakkan PPOK? Jadi ada kelainan yang sifatnya obstruktif. Untuk obstruktif kita lihat terlebih dahulu adalah pada saat pemeriksaan spirometri. Ini pasien dengan normal. Kita lihat dulu spirometri itu dilihat FPP1 per KVP-nya. Kalau FPP1 per KVP-nya lebih dari 0,75 itu normal. Nah, kalau PPOK FPP1 per KVP-nya kurang dari 75%. Kalau dari Collegium, kalau dari Gold itu kurang dari 70. Lalu kita lakukan tes bronchodilator. Kenapa udah PPOK harus tetap memerlukan tes bronchodilator? Karena kalau PPOK bedanya dengan asma atau untuk membedakan dengan ACO, asma overlap, ya kan, asma COPD overlap, kita harus lihat dari bronchodilator tesnya. Kalau setelah bronchodilator tesnya terjadi peningkatan FEP1 persennya lebih dari 12%, kalau pasiennya ada obstruksi, itu kemungkinan ACO. Kenapa ACO jadi ini? Karena terapinya beda lagi. Nah, ini kita penilaian setelah spirometri kita harus nilai CAT score, COPD assessment test. Ini ada 8 pertanyaan, masing-masing ada 5 poin. Total skornya nanti dilihat apakah saya pernah batuk, ya, lalu ada mukus, terus ada rasa berat di dada, kalau jalan ke satu anak tangga apakah sesak atau tidak, lalu apakah terbatas aktivitas fisik di rumah, terus percaya diri keluar rumah, terus tidurnya nyenyak atau tidak, terus saya merasa lemah. Itu 8 pertanyaan. Nanti pasiennya suruh nilai skornya berapa. Lalu ada lagi lebih gampang adalah pakai modified MRC Dyspnea Scale, MMRC. Nah, MMRC itu cuma 4 poin. Saya sesak napas kalau aktivitas fisik yang berat. Kalau yang skornya 1, kalau saya sesak napas kalau terburu-buru naik tangga. Yang kedua, saya kok lebih lambat dibandingkan orang sebaya saya, gitu. Ya, karena harus ngambil napas dulu. Yang ketiga, apa namanya, 100 meter, jalan 100 meter dia udah sesak. Keempat, dia pakai aktivitas fisik sehari-hari sudah sesak. Kenapa pentingnya itu? Nanti kita ngobrol tentang tata laksana PPOK stabil. Apa yang diharapkan dari pasien PPOK? PPOK ini pengen pasiennya itu harus terbebas dari gejala. Sesak itu nggak enak dari PPOK. Dia akan stres keluar rumah karena takut sesak. Lalu PPOK harus diobatin untuk menghindari eksaserbasi. Karena semakin banyak eksaserbasi akan meningkatkan resiko rawat inap di rumah sakit dan resiko mortalitas. Aktivitas di pagi hari. Nah, pengen orang PPOK bisa pagi-pagi jalan-jalan gitu. Karena kan udah biasanya usia pensiunan, nemenin cucu gitu jalan-jalan. Nah, dia pengen aktivitas harian. Ini dari suatu penelitian dan pasien saya pun mengatakan seperti itu. Pemilihan terapi ini sifatnya individual bagi pasien PPOK. Kondisi klinisnya dan mekanisme yang mendasari ini sangat-sangat individual. Pasien PPOK ini beda dengan asma. Faktor resiko komorbid tiap pasien berbeda.
Nah, jadi kita lihat ada komorbid kah atau tanpa komorbid kah, atau pasien ini karakternya seperti ini yang tadi saya bilang. Fenotipenya asma seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau berdasarkan Gazepok, PPOK pun memiliki fenotipe yang masing-masing berbeda. Ada tipe emfisematos, bronkitis kronik, ada tipe ACO, ada yang tipe frekuen exacerbator. Nah, itu tipe-tipe dari PPOK. Makanya nanti terapinya sangat individual. Nah, tadi sudah didiagnosis spirometri, pasiennya mengalami obstruksi dengan FEV1 per KVP-nya kurang dari 0,7. Lalu dinilai keterbatasan aliran udaranya setelah dari spirometri, bronkodilator test. Ini PPOK gold-nya dia gold 4 misalkan. Lalu kita nilai resiko eksaserbasinya. Jadi riwayat eksaserbasi ada tidak? Riwayat eksaserbasi ada yang dia lebih dari 1 kali eksaserbasi tapi dirawat, atau lebih dari sama dengan 2 kali dalam 1 tahun eksaserbasi. Yang di bawah 0 atau 1 eksaserbasi. 1 ini tapi tidak menyebabkan hospitalisasi. Contoh seperti apa? Pasiennya sesek, datang ke IGD, terus habis di IGD, di nebu, pulang. Itu berarti bukan merupakan hospitalisasi, walaupun 1 kali dirawat. Ya. Nah, inti ada garis vertikal, ada garis horizontal. Tadi kita bicara tentang garis vertikal. Saat ini saya akan membicarakan garis horizontal. Kalau garis vertikal, resiko eksaserbasi. Garis horizontal adalah gejala. Lebih ke kanan, berarti lebih banyak gejalanya. Lebih ke kiri, lebih tidak bergejala. Kita lihat dari MMRC-nya, kalau dia lebih ke kanan, lebih dari sama dengan 2. Berarti lebih dari sama dengan 2 itu kalau dia berjalan lebih lambat dibandingkan sebayanya. Itu udah berarti garisnya ke kanan. Kalau dia ada dirawat di rumah sakit, berarti PPOK-nya grup D. Ini metode ABCD itu berlaku hanya untuk pasien yang pertama kali kita diagnosis PPOK. Dan pasien tersebut belum pernah mendapatkan terapi PPOK sebelumnya. Kalau dia rujuk PRB, berarti dia rata-rata sudah mendapatkan terapi dari rumah sakit. Nah, terapinya adalah ini. Jadi tata laksana inisial. Ini adalah PPOK yang terbaru dimulai 2019. Berbeda dengan PPOK yang di 2019 ke bawah dari Gold. Kenapa bedanya? Semua pakai ABCD. Jadi dinilai dulu ABCD-nya. Nah, dinilai ABCD-nya setiap pasien yang masuk dinilai, oh dia grup D, grup D, grup D. Atau dia awalnya dapat laba aja, begitu dia grup D dia pindah harus ke laba lama ICS. Grup D dulu itu triple terapi. Nah, saat ini dirubah hanya untuk inisial. Jadi kalau dia di grup A, dia hanya menggunakan bronkodilator. Apapun bronkodilatornya, mau salbutamol, ya, mau iprapropium bromide, ya, pokoknya bronkodilator. Untuk grup B, ini menggunakan bronkodilator onset lama. Boleh laba atau lama. Untuk grup C, ini lama, long acting antimuskarinik, ya, tiopropium bromide, obatnya, atau glycopronium bromide. Untuk kelompok D, ini mulai dari lama atau laba, atau ICS laba. Kalau misalkan lama dengan laba kombinasi, kalau dia sangat simptomatik, nilai CAT score-nya lebih dari 20. Kalau dia kita periksa eosinofil darah, pertimbangkan jika eosinofilnya lebih dari 300, ini menggunakan ICS laba. Kenapa? Karena dia sifatnya eosinofilik, berarti inflamasinya bisa respon terhadap kortikosteroid. Nah, ini yang kita ngobrol kalau misalkan PRB. Sebetulnya kan karena sudah di inisial, terapi inisial di awal, nah kita tinggal ngikuti si pasien ini dari gejala ataupun eksaserbasinya. Pasiennya bergejala sesaknya masih terus, dia sudah pakai laba, nah, atau dia pakai lama, sesek terus nilai CAT score-nya lebih dari 20, terus gabung laba dengan lama. Gitu.
Kalau dia awalnya laba IgS, terus dia keluhannya masih sesak terus, kita pertimbangkan untuk laba lama-lama. Atau kalau misalkan laba IgS terus terjadi pneumonia, ganti aja ke laba atau lama. Ya laba plus lama. Kalau dia sebenarnya perbaikan, terus eosinofilnya tinggi, ya terus ini eosinofilnya tinggi, perlu timbang apakah triple terapi aja sekalian. Nah ini pertimbangannya di situ. Kalau dia sering eksaserbasi, awalnya dikasih obat laba atau lama. Nah, terus ternyata eosinofilnya lebih dari 300 atau eosinofilnya lebih dari 100 atau dia sering eksaserbasi atau dia sering dirawat di rumah sakit. Berarti laba lamanya diganti laba plus ICS. Nah, kalau misalkan dia terjadi pneumonia, nah, kita turunkan laba atau laba plus lama, ya. Kalau dia eosinofilnya tinggi, pertimbangkan triple terapi. Nah, di sini jadi kegunaannya adalah dulu kita harus mengatur semua terapinya berdasarkan ABCD. Waktu pasiennya itu datang padahal sudah diterapi. Saat ini tinggal ngikutin alurnya mau di mana. Apa disnenya atau eksaserbasinya yang masih sering. Gitu. Ini siklus tata laksana PPOK. Tadi yang siklusnya asma sama. Nah, kita tinjau adalah cuma 2. Apakah sesaknya berkurang atau tidak, eksaserbasinya berkurang atau tidak. Ini selalu saya tanyakan di dalam poli saya. Cukup 2, simple sebenarnya asma di PPOK, beda dengan asma. Lalu kita nilai kalau dia, kok terus dispne, terus eksaserbasi, jangan-jangan si salah pakai obat. Cara penggunaan obatnya belum betul. Kita ajari lagi. Jangan-jangan pasiennya pakai obatnya interrupted, hilang timbul. Kita ajari lagi bahwa obatnya ini seumur hidup, dipakai terus-terusan. Lalu pendekatan non-farmakologi, ini yang rata-rata banyak dilupakan. Ya, pendekatan non-farmakologi. Ini pasien-pasien saya yang grup D juga, alhamdulillah, setelah dilakukan pendekatan non-farmakologi, pasiennya sekarang gejalanya sudah berkurang, sesak napasnya, dok saya sudah bisa jalan 200 meter, tadinya 100 meter sesak, terus bermakna. Lalu kalau misalkan ini sudah dilakukan semua, kita sesuaikan tadi, eskalasi yang tadi. Kita ini menggunakan laba, kita perlu tambah lama atau enggak, atau tukar alat inhalernya, nih misalkan pakai yang turbo healer, dia pasiennya udah grup D, udah pakai Labax, laba ICS, pakai turbo healer, dok saya nggak bisa pakai turbo healer, diajarin segimanapun nggak bisa. Ya ganti, kan ada yang discuss healer lebih gampang buat orang tua, nggak usah ragu. Atau dia ganti bahkan nggak bisa niup-niup, nah, turbo healernya. Tapi dia harus pakai lama atau laba. Kalau ngisep susah ngisepnya kan orang PPOK kan inspirasinya kurang karena inspirasi dia udah emfisematus. Jadi ngisepnya kurang. Jadi kalau kita pakai breathaler kadang-kadang nggak masuk, nyangkut di sini dok katanya. Banyak deposit di orofaring, nggak enak. Ganti berarti pakai yang Respimat alatnya. Jadi dia ngisep sebentar udah keisep lebih banyak. Atau kita deeskalasi kalau misalkan pasien ini pneumonia berulang nih, masuk kok pneumonia melulu gitu. Nah, ini obat-obatannya. Kita cuman laba, kita nggak laba. Ini udah mulai banyak, ada formoterol, ada indacaterol, ada olodaterol, ada silmeterol. Lalu yang lama ada glycopyrronium bromide yang tersedia, ada tiopropium ya, yang ini lama rata-rata dapatnya di rumah sakit tipe A ya, karena ada restriksi. Ini penggunaannya rata-rata ada yang dia digunakannya 1 hari sekali, ya, ada yang penggunaannya 2 kali sehari. Ini bisa dibacakan nanti PowerPoint-nya dibagikan saja. Ini terapi non farmakologis, ada terapi fisis, ada exercise. Pasien PPOK bukannya hanya diam di rumah. Jadi karena kalau
nggak exercise, otot-otot napasnya dia mengecil, atrofi, sehingga akan menurunkan bantuan untuk ekspirasi, sehingga dia perlu exercise. Nutritional support juga penting. Jadi pasien PPOK terutama harus rendah karbohidrat, karena karbohidrat itu di metabolisme menghasilkan CO2. Pasien-pasien PPOK itu kadar CO2-nya sudah di atas rata-rata, di atas 45, karena dia hiperkapnik kronik. Vaksinasi karena dia eksaserbasi sering oleh ISPA, lalu terapi oksigen. Nah, ini rekomendasinya. Lalu bagaimana pasien PPOK untuk pemberian oksigennya? Jadi saya selalu merekomendasikan pemberian oksigen di rumah. Mungkin nanti teman-teman kalau dapat pasien dari saya, mungkin pasien nanya, dok berapa lama oksigennya dipakai? Ya, penggunaan long term oksigen terapi itu 10 jam. Jadi indikasinya adalah kalau saturasi kurang dari 88, dia tanpa gejala gagal napas. Ya, gangguan kalau dia dengan gangguan jantung kanan atau eritrositosis, dia PaO2-nya lebih dari 55. Ini harus diberikan oksigen saturasinya dijaga sampai 90%. Dilihat saja nanti dia desaturasinya paling banyak kapan, pagi hari kah atau siang hari kah, nanti pemberian oksigennya di situ. Lalu ini tata laksana PPOK eksaserbasi, ini juga harus diketahui oleh puskesmas. Jadi untuk pelayanan primer menyatakan bahwa strategi PPOK ini berdasarkan penilaian individu, gejala dan risiko eksaserbasi. Definisi eksaserbasi itu adalah perburukan akut dari gejala pernapasan yang membutuhkan terapi tambahan. Klasifikasinya cuma 3, ada ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan, ini cukup dengan short acting beta-2 agonis. Lalu untuk sedang ditangani dengan short acting beta-2 agonis ditambah antibiotik atau ditambahkan steroid oral. Kalau berat berarti membutuhkan perawatan dan kunjungan IGD. Berat ini biasanya ada gagal pernapasan akut. Nah, ini pasien yang sering mengalami eksaserbasi akan mengalami penurunan paru yang lebih cepat. Ya, di sini kita lihat FVP 1-nya kalau eksaserbasinya sering dia cuman bisa sampai di bawah 30%. PPOK kenapa kita harus obati? Kita kenapa PPOK ini? Karena 50% pasien sejak dirawat pertama karena eksaserbasi PPOK meninggal nih di tahun keempat. Ini dilihat jumlah pasiennya 50% meninggal. Hanya kita menurunkan risiko mortalitas kalau kita obati. Strategi tata laksana PPOK berdasar penilaian individu dari gejala dan risiko eksaserbasi. Eosinofil ini peningkatan berkaitan erat dengan risiko eksaserbasi. Semakin tinggi eosinofil, risiko eksaserbasinya lebih banyak. Laba IGS kalau dia profil eksaserbasinya sering, eosinofilnya tinggi, eksaserbasinya lebih dari 2 kali per tahun ya ini. Terus budesonide formoterol juga ada gejala pagi hari lebih bagus ya. Selama COVID pasien PPOK maupun asma tetap harus melanjutkan pengobatannya. Mungkin sekian presentasi dari saya, dipersilakan kalau ada pertanyaan.